Your twenties are the times you are supposed to be fighting it out. Jadi umur 20 itu ya emang umurnya lo untuk berusaha, umurnya lo untuk capek, umurnya lo untuk trial and error gitu. Selamat malam Bapak Ruby. Selamat malam. Kabar bro? bro? Thank you ya. Sama-sama, thank you. Rob, gue mau tanya satu hal iseng nih, Rob. Lu emang dari pagi sampai malam di rumah ganteng begini apa gimana, Rob? Ini sejujurnya gue belum mandi, bro. Tapi gue pakai gel aja. Kalau nggak kacau. Gue udah lumayan banyak mencatat nih, Rob. Pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue lemparin buat lu. Dan gue excited banget untuk berdiskusi ini. Karena selama ini mungkin banyak orang ngikutin Ruby itu lebih banyak lu yang nanya kalau di podcast, lu lebih banyak ngobrol. Tapi sebenarnya paling menarik itu adalah menggali orang yang jago nanya. Karena kalau menggali orang yang jago nanya, pasti sebenarnya tuh informasi yang didapatkan dari berbagai macam pihak tuh udah banyak banget dan menarik untuk dikulik. Nah, tema kita hari ini adalah quarter life crisis. Kebetulan gua nih memasuki fase quarter life crisis nih. Karena memasuki banyak babak fase kehidupan baru. Yang pertama tahun ini gue baru turning to 25, terus di 25 ini juga gue baru aja menikah. Nah gue pengen nanya dulu pendapat lu, Rup. Menurut lu quarter life crisis itu, atau momen-momen kegalauan seseorang karena memasuki usia sekitar 25, itu sebenarnya terjadi di era saat ini aja, karena mungkin era sosial media digital banyak orang compare, atau sebenarnya ya zaman bokap nyokap kita tuh sebenarnya udah ikut galau, cuma karena waktu itu nggak ada sosial media, nggak ada ke-expose aja. Kalau menurut lu gimana, Rum? Oke, mungkin sebelum gue jawab lebih jauh, lo sendiri ngerasa lagi quarter life crisis nggak ya? Oke, gue pribadi ngerasa gue mendapatkan early quarter life crisis. Jadi kalau gue ngerasa kegalauan hidup gue itu besar banget di usia 19 sama 23. Gitu, jadi momennya nggak pas di 25, tapi momennya itu gue agak early dapetnya di usia 19 dan 25. 19 itu yang waktu gue jadi biksu, terus 23 itu pas gue lagi nyaris bangkrut. I see. Oke. Gitu. Oke, got it. Nah, ini menarik nih. Kenapa gue tanya dulu ke Yasa? Karena dari gue ngobrol sama segitu banyak orang, gue juga ngerasa bahwa quarter life crisis ini nggak exactly lu di umur 25 gitu. Dan bahkan ada yang kayak Yasa nih, dapatnya lebih awal. Dan dapatnya lebih awal pun, kalau lu kan ketemu kesulitan ya, Yas. Ada orang quarter life crisis umur 23 itu gara-gara terlalu sukses. Enak banget pasal hidupnya ya. Gara-gara di umur 23, 24 startup dia udah exit gitu ya. Terus mungkin dia punya cukup duit buat dia hidup 10-20 tahun ke depan. Terus lo mau ngapain? Ya nggak? It's another kind of galau juga kan. Right? Jadi mungkin gue memulai dengan itu supaya teman-teman tahu bahwa ini spektrumnya luas banget nih, quarter life crisis nih ya. Ujung-ujungnya galau, tapi galaunya pun mau dari soal problem sampai yang best case scenario pun bisa gitu. Nah, kembali ke pertanyaan lo. Menurut gue, bokap nyokap kita pasti lebih galau lagi sih, bro. Pasti. Karena kenapa? Generasi mereka itu generasi yang lebih perjuangan daripada kita loh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Indonesia tuh secara ekonomi masih di level apa gitu. Ya nggak? Terus mungkin kita ngalamin pandemi, right? Sekarang kita bisa relate sama orang tua kita. Waktu 98 ngalamin krisis. Ya kan? Atau mungkin di luar itu pun gue rasa tanpa ada krisis apapun mereka juga galau sih. Karena ditambah lagi kalau keluarga gue, bokap nyokap, itu kan merantau. Lu juga nggak sih? Ya. Kebetulan gue orang tua Jakarta, Rup. Orang tua Jakarta ya, oke. Nah, orang tua gue ngerantau gitu. Nah, jadi pasti ada problem-problem seperti itu gitu. Nah, jadinya gue rasa cuma karena nggak ada sosmed aja sih, jadinya nggak ke blow up gitu ya. Iya. Tapi kalau lu pribadi, momen quarter life crisis lu tuh gimana, Rup? Sempat ngalamin dan kira-kira di usia berapa waktu itu?
Gue ngalamin itu di usia 20-an, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi buat gue itu proses yang lumayan panjang. Nah ini juga satu hal yang menarik ya. Buat beberapa orang mungkin ini cuma satu fase pendek. Buat orang kayak gue cukup panjang gitu. Hmm. Nah tapi gue mau titip pesan ke teman-teman kayak gini sih. Kenapa sih kita ngerasa galau gitu di umur 20-an? Kenapa kita ngerasa quarter life crisis? Waktu itu ketika dalam perjalanan gue menyadari bahwa gue iseng dong nge-google ya. Manusia Indonesia itu rata-rata usianya sampai umur berapa gitu. Oke. Right? Nah ketemulah cowok Indonesia itu rata-rata umurnya 79 tahun. Right? Oke. Ekspektasi hidupnya. Nah, kalau kita bakal hidup sampai umur 79, ya kan? Terus kita sekarang let's say umur 25, berarti baru sepertiga hidup kita dong ya. Right? Yeah. Masih ada 2/3 nih, ya dong. Nah, ini ibaratnya lo cobain app baru, ini masih sesi free trial nih. Ya. Kenapa gue bilang free trial? Ya lu dari umur 0 sampai 21 kan lu disuapin, dikasih duit sama orang tua gitu kan. Kita tuh segala sesuatu mesti diajarin. By the way nih ya guys, kita tuh pipis aja diajarin loh. Iya. Kalau nggak diajarin pipis, kita nggak tahu bedanya pipis sama ngompol. Right? Nah, maksud gue gini, kenapa lu di umur 20-an lu belum bisa, lu ngerasa quarter life crisis? Ya karena lu masih nggak tahu hidup ini buat apa. Gitu. Ya lu masih baru sepertiga dari hidup lu, jadi ya santai aja gitu loh. Semua orang ngadapin ini gitu. Nah kalau di case gue tadi 23, 24, 25, 27 ya disitulah di usia itu. Oke. Nah pertanyaannya waktu itu yang lu galauin itu lebih ke karir, lebih ke pasangan hidup, atau lebih ke arah hidup secara keseluruhan yang lu nggak tahu gue pengen kemana gitu? Apa ya waktu itu ya? Mungkin gue bisa bilang waktu itu gue lebih galau soal galau cinta kali ya, paling parah. Oke. Gua ngomong galau cinta, di bawah ada yang komen, "Hi sir, I am from India." Sebentar, ini soalnya ada hubungan sama India juga ya. Oke, gimana? Jadi ini kan galau percintaan ya pada masanya. Lu di umur 20-an gitu ya. Terus waktu itu ada masanya gua bela-belain untuk cari beasiswa kuliah di OSI, ambil S2. Sebagian itu 70% alasannya karena cewek gue mau pindah ke Australia. Gue baru tahu Ruby sebucin itu ternyata ya. Jadi teman-teman tenang aja. Kita di umur 20-an tuh mengambil keputusan-keputusan yang sangat tidak irasional biasanya ya. Okay. Jadi itu satu, right? Kemudian beberapa tahun kemudian setelah gue balik, gue juga masih belum menyelesaikan quarter life crisis gue. Akhirnya gue galau karir nih, gitu. Nah galau karirnya waktu itu bukan galau karir, galau hidup, lebih ke kayak hidup ini buat apa sih? Gue mesti ngapain sih? Why am I here? Gitu. Sampai gue waktu itu ngambil solo trip, jalan-jalan, travel ke Amrik. By the way ini jangan bayangin jalan-jalan yang mewah ya. Gue jalan-jalan ke sana 3 minggu, bawa HP, tapi sengaja nggak beli data plan, nggak beli kuota. Tujuannya supaya apa? Supaya gue nyasar, supaya gue ngobrol sama orang, gitu. Nah ini yang menarik. Waktu gue di sana tuh gue udah random banget ya. Gue Airbnb bisa tidur di sofa orang. Ada yang gue Airbnb-nya bagus banget di tengah-tengah Times Square di New York. Ada yang gue Airbnb-an satu kamar sama 4 orang tidur bunk bed. Gitu. Nah waktu gue tidur sama 4 orang yang di bunk bed itu, ini anak-anak cowok semua gitu di umur 20-an juga. Terus tiba-tiba malam-malam gue dibangunin. Bro, gitu kan. Bro, lu mau ini nggak? Dia keluarin satu kantong plastik gitu, kantong plastik gitu ya. Nah, atau kantong plastik gitu ya. Terus dalamnya ada kayak daun-daunan gitu bro, ya kan. Terus dia bilang, gue ada teh enak banget nih. Lu mau ngeteh nggak sama gue? Nah, lu tahu dong, kantong plastik, tembus pandang, daun-daunan, ngeteh. Menurut lu itu apa? Waduh, itu gawat itu. Intinya adalah tehnya enak banget ya, tehnya enak banget, 1. 2, pas gue lagi ngeteh, terus gue nanya dong sama anak-anak itu semua kan,
lu pada ngapain sih di sini? Kayak dari berbagai belahan dunia ngumpul. Tau nggak jawabannya apa? Ya, gue juga lagi galau. Nih gue lagi quarter life crisis. Gue nggak tahu hidup gue mau ngapain. Jadi gue pergi jauh-jauh ke Amerika mencari jawaban untuk dikasih tahu bahwa semua orang juga ngalamin begitu di belahan dunia manapun, bro. Jadi santai aja gitu. Nanti Iya. kalau gue boleh summarize ya pakai bahasanya John Mayer, dia bilang gini gitu. Your twenties are the times you are supposed to be fighting it out. Jadi umur 20 itu ya emang umurnya lo untuk berusaha, umurnya lo untuk capek, umurnya lo untuk trial and error gitu. Pertanyaannya jadi gini, di titik usia berapa dan gimana proses sampai lu firm, oke, this is me, this is who I am. Oke, buat gue itu ketika gue mulai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang justru gue menemukan jawabannya ketika gue ngeliat ke dalam. Jadi semakin sering gue berkunjung, menemui diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, dan mulai ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. What are your values? Gitu. Nilai-nilai hidup apa yang lo pegang? Apa yang lo jago? Lo mau jadi orang kayak gimana sih di masa depan? Lo mau diingat sebagai orang yang seperti apa? Apa yang bikin lo semangat di pagi hari ketika lo bangun? Sukses versi lo tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, jadi ketika gue mulai bisa menjawab itu, gue mulai paham diri kan. Ketika gue mulai paham diri, itu gue mulai percaya diri. Dan ketika gue mulai percaya diri, itu buat gue saatnya gue untuk udah nggak lagi galau-galau gitu. Nah, gue pengen nanyanya gini, Rup. Kalau gue ngikutin perjalanan lu dari 2016 waktu pertama kali kita ketemu, kalau nggak salah, waktu itu lu cerita kalau lu mencoba banyak profesi kan, dari mulai jadi moderator lelang sampai lu bisa lu bisa mengoperasikan alat-alat besar dan berproses sampai dengan sekarang aja gue melihat tuh dalam banyak versi. Jadi gue kalau inget Ruby, misalnya ada temen gue nanya, lu kenal sama Felixandro? Sebenarnya si Felixandro itu siapa sih? Gue agak bingung jawabnya. Karena gue bilang, podcaster iya di 30 Days of Lunch. Content creator iya. Lu punya agency juga. Bisnisnya juga ada. Terus terakhir yang lebih gokil, jadi model unik lo. Gila gitu. Nah, gue pengen tahu satu sebenarnya. Kompetensi. Sebenarnya lu pribadi, lu memulai banyak hal itu, Rup. Kalau ditarik satu benang merahnya, lu merasa kompetensi diri lu seorang Felixandro Ruby itu apa sih? Apakah kompetensi lu itu sebenarnya di creativity? Lu ngeliat lu ngejalin apapun, tapi lu happy di sisi kreatifnya? Atau sebenarnya lu ngerasa kompetensi gua itu happy, jagonya, atau bahasa ikigai gua tuh di storytellingnya? Atau lu just pure, gue seize the opportunity, gue mulai. Gimana, Rum? Oke. Gue akan kembali ke melihat perjalanan gue sebagai eksperimen. Jadi ini pertanyaan yang sulit dijawab, tapi gue jelasin dulu sedikit, gue coba ya. Gue selalu ngelihat hidup gue sebagai sebuah eksperimen. Nah, ketika gue lagi quarter life crisis, gue fokus untuk cari duit dulu, gitu. And then ternyata ketika gue sibuk cari duit, gue menemukan duit cuma bikin gue happy sampai satu titik itu udah nggak ada additional happiness ya buat gue, gitu, ya. Dan ini gue nggak bicara angka yang gede, gue bicara angka yang kayak ya udah basic needs gue tercukupi gitu. Nah di situ gue eksperimen dengan gue all the way cari passion, gitu ya. Gue nggak pusingin duit, gitu. Nah ketika gue all the way cari passion, gue juga nyadar, wah nggak bisa nih kalau gue agak-agak hidup tanpa kepastian begini, gitu kan. Nah akhirnya gue menemukan balance. Nah itu cara gue bereksperimen dengan hidup, gue menjalani sendiri. Nah kenapa gue mencoba 9 hal yang berbeda? Itu yang gue sebut dengan gue lagi mengumpulkan apa yang gue sebut dengan career capital. Career capital itu kalau bisnis ada modal usaha, karir tuh ada modal skill gitu. Nah jadi gue lagi kumpulin skill sebenarnya, Yas. Kelihatannya random, tapi sebenarnya nggak random. Kompetensi gue itu terwakili dari koleksi skills yang begitu banyak along the way. Misalnya gini, di awal-awal karir gue jual alat berat. Di situ gue kebentuk skills gue sebagai sales. Makanya bisa dibilang salah satu yang paling mewakili gue banget ya jago jualan. Minimal jago jual diri ya. Terus building relationship sama customer, sama orang gitu.
Itu karena gue jual barang yang harganya miliaran, gue mesti bisa build relationship jangka panjang. Presentation, makanya gue kalau ngomong di depan publik udah terlatih dari waktu itu gitu. Bahkan pada masanya untuk bisa ngejual, gue mesti bisa ngendarain alat beratnya. Jadi gue presentasi pakai alat berat tuh, pakai ekskavator. Right? Terus masuk ke fotografi, masuk ke agency, apalagi yang gue build, apalagi skill yang gue kumpulin, skill bikin konten, skill nulis, ya kan. Punya agency, gue juga belajar social media marketing. Gue belajar gimana caranya bikin tim. Lalu gue sempat ada sekitar 1 tahun itu jadi product manager, bantuin sebuah startup bikin app dari nol sampai jadi. Di situ gue 1 tahun khusus cuma untuk belajar tadi gimana caranya untuk nge-lead tim developer bikin app dari nol sampai jadi. Itu menjadi skill gue. Nah, kalau lo gabung-gabungin semua nih, ketika menjadi satu, itu adalah cara gue perlahan-lahan untuk ngebangun career capital gue sebagai pengusaha. Gitu. Nah, jadi gue sekarang sebagai pengusaha, gue punya skill-skill yang menurut gue krusial nih di zaman sekarang di digital untuk start a business gitu. Nah, itu kalau dari sisi kumpulan skill. Tapi kalau lo mencari satu benang merah, mungkin akan gue bilang benang merah gue adalah building business gitu. Sebelum menjadi sebuah bisnis, kata kunci gue adalah building something, whatever that is, ya kan. Waktu gue di fotografi, ya I am building my career as a photographer dari nol. Waktu gue di agency, gue build agency. Waktu gue di sosmed, gue build sosmed 2, bahkan di pribadi buat gue sendiri ada 2 yang berbeda dari nol. Jadi I like to build something, ya, sebuah ide, sebuah mimpi dari nol sampai menjadi kejadian. So mungkin kata kuncinya itu sih. Tapi koleksi skills, koleksi kompetensi di belakangnya itu. Gua ngerasa ada banyak banget teman-teman gue yang dia ngerasa gini, aduh gue tuh kayak kutu loncat nih, gue pindah dari satu job ke job lainnya, pindah lagi. Tapi dia bingung sebenarnya pindahnya itu di satu kompetensi yang sama, pindah based on design, emang gue tuh pindah dengan tujuan belajar ini, atau sebenarnya pindahnya itu nggak jelas banget gitu. Nah kalau lu kan berarti kalau gue nangkep, sebenarnya dari walaupun kelihatannya jauh banget bidang-bidangnya, tapi sebenarnya lu membangun sebuah kompetensi yang sama. Lu membangun kompetensi diri lu untuk menjadi seorang entrepreneur. Skill-skill yang akhirnya kumpul ke lu itu adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Nah, jadi di situ gue nangkep ya, Rup. Dan gue jadi pengen nanya satu hal juga. Tadi lu bilang sebelum building bisnis, lu building something. Berarti kalau gue ngelihat ya polanya, pada saat lu ngerjain sesuatu, kayak misalnya let's say gue ngelihat 30 days of lunch. Gue nggak tahu nih, gue pengen nanya juga ke lu dalam kesempatan kali ini, apakah pada saat lu pertama kali sama Aryo bikin 30 days of lunch, lu tahu from the day one, ini bakal jadi bisnis, dan gue yakin ini bakal ada duitnya. Atau lu cuma, oke, yuk kita hajar aja, kita happy-happy aja dulu. Gue yakin cepat atau lambat bakal ada atau nggak ada duit pun kita bakal jalanin. Kira-kira dulu mulainya gimana pas lu mulai contohnya podcast itu deh? Nah ini very interesting question ya, Yes. Di awal-awal jujur yang gua perhatikan cuma satu. Satu, I need to build something with value. That's it. Gua pengen bikin podcast ini ada nilainya, ada manfaatnya buat orang gitu. Apakah itu nanti nilai itu akan dihargai sebagai sebuah proyek dari brand yang mau bekerja sama, ya itu mungkin possibility. Tapi gue tahu sesuatu yang bernilai pasti akan ada orang yang datang dan mau menghargai. Udah gitu aja, gitu sih. Berarti sama juga dong kayak waktu cerita gue inget banget pertama kali lu mulai akun Instagram Felixandro, gue bingung nih, ini si Ruby banyak banget akun Instagramnya ya, kenapa tiba-tiba muncul lagi satu? Dan lu mulai sharing apa aja yang lu dapat ke situ, tapi ya kita bisa lihat hari ini akhirnya mulai dapat banyak project juga, dan itu akhirnya bisa menghasilkan. Podcast lu juga ya akhirnya menjadi satu hal yang bisa dimonetize juga kan dari situ, dari intinya adalah pada saat lu membangun sesuatu, yang penting adalah lu membangun sesuatu yang punya value, gitu ya, Rup? Iya, betul. Gue mau mulai masuk soal ini, Rup, karena lu juga banyak ngomongin soal self-awareness. Lu mengenal diri lu sendiri. Menurut lu cara untuk mengenal diri sendiri itu paling best practice-nya gimana, Rup? Apakah
dengan memang harus mencoba 9 profesi, ke kiri kanan coba banyak hal, atau lu banyak ngobrol sama orang-orang di sekitar lu, banyak refleksi. Tapi sebenarnya cara paling best practice-nya untuk mengenal diri lu sendiri itu versi lu gimana, Rup? Kalau di buku gua yang gua akan rilis nanti, judulnya You Do You. Nah, asik nih. Kebetulan gua itu tema besarnya ya, You Do You. Kenapa? Gua ngerasa bahwa happiness itu atau kebahagiaan itu pada akhirnya adalah ketika apa yang kita kerjakan dalam hidup itu selaras dengan siapa kita, gitu. Seringkali yang bikin orang gak happy adalah ya dia sebenarnya tuh orangnya, dia tuh sebenarnya bukan pengusaha, dia itu aduh, gue tuh kalau dikasih target, terus gue tuh nggak tahu bulan depan gue akan make sales berapa, apakah gue akan cuan atau rugi, gue tuh nggak bisa tidur gitu loh. Tapi dipaksain menjadi pengusaha gitu. Ya betul, mungkin at one point dia bisa stretch capacity dia, tapi mungkin lebih besar kemungkinan kalau diterusin dia akan burn out gitu ya, karena nggak selaras dengan siapanya dia gitu, right? Nah, sehingga bisa jadi solusinya dia adalah mencari partner yang bisa menggantikan porsi itu. Right? Atau ya udah sebenarnya nggak ada yang salah dengan lu bekerja kantoran gitu. Nah itu sih yang pertama apa yang gue sampaikan. Jadi cara ngeliat ke dalamnya itu nomor satu. Menurut gue penting banget. Yang paling penting dijawab adalah values lu apa dalam hidup. Nah sayangnya values ini seringkali lu harus mengalami dulu. Kalau lu nggak mengalami, lu nggak benar-benar tahu. Kayak tadi, gue kasih contoh nih ya Yas. Misalnya lu deh, kita bicara dalam konteks pengusaha gitu. Ketika lu bikin Men's Republic, kalau gue kasih 3 pilihan, apakah lu bikin Men's Republic untuk nomor 1 untuk cuan, apakah supaya bermanfaat buat orang, atau yang ketiga, lu mencari sesuatu yang lu bisa banggakan. Oke, gue jawab jujur ya, gue jawab jujur nih, Rup. Gak apa-apa, jujur aja. Gak ada salah. Ditanya dengan Yasa 5 tahun yang lalu, gue dengan jujur gue akan jawab untuk cari cuan. Karena Yasa 5 tahun yang lalu lagi dalam kondisi yang sangat kepepet. Gue harus bayar uang kuliah sendiri, dan gue udah buntu banget, gue harus bisnis apa, dan akhirnya gue mulai sepatu. Jadi drive awalnya adalah cuan, drive awalnya, mulai Men's Republic. Tapi kayak tadi yang lu bilang, bahwa money can buy happiness but only a certain point, di situ gue juga ngerasa, pada saat gue ngejalanin bisnis, buat cuan-cuan aja, at certain point gue ngerasa, sebenarnya gue mau ngapain sih? Nah, akhirnya gue mulai mikir, apa yang gue bisa lakukan beyond money. Nah, dari situ akhirnya mulai shifting dari yang awalnya gue ngerasa ini buat cuan, gue mulai ngerasa, oke, gue harus fake it until you make it, gue harus yakin bahwa ini bisa bikin sesuatu yang bagus, kasih manfaat buat orang lain. Jadi, menurut gue, kalau gue pribadi, gue berawal dari cuan, but it takes time, sampai gue akhirnya shifting, mikir untuk beyond money. Nah, next question gue nih ya, ini jadi seru nih. Ketika lo shifting, cara lo menjalanin keseharian lo bisnis lo berubah nggak? Berubah. Nah, contoh yang paling simpel. Coba. Ya, dulu gue ngejalanin bisnis tuh nggak bikin Rup yang namanya culture di kantor tuh kayak gimana. Value perusahaan gue apa. Kalau ditanya, Yes, dream lu tahun depan apa? Ya, dream gue adalah double sales gitu. Cuan makin banyak gitu kan. Produksi sebanyak-banyaknya. Tapi saat ini gue jadi punya 3 formula dalam bangun perusahaan. Perusahaan tuh harus punya dream, purpose, dan value. Brand, perusahaan, bisnis apapun, atau personal kita harus punya namanya dream, purpose, dan value. Jadi kalau orang tanya, Yes, bisnis lu ini Men's Republic secara keseluruhan pengen dibawa kemana? Gue bilang dreamnya adalah gue pengen bikin perusahaan, gue pengen jadi LVMH-nya Southeast Asia. Jadi LVMH-nya Indonesia, sebuah holding company yang punya multi lifestyle brands. Itu dreamnya. Purpose-nya apa? Gue bilang, gue merangkum purpose bisnis gue dengan satu kata, yaitu kindspiration. The spirit of kindspiration. Jadi kindspiration itu gabungan 2 kata yang gue kombinasikan, yaitu kindness dan inspiration. Dan value-nya apa? Akhirnya gue bikin culture perusahaan. Culture perusahaan gue adalah happily passionate, jadi kerja dengan happy. Yang kedua adalah be a legendary athlete, lu kerja itu kayak atlet, harus bisa diukur. Terus yang ketiga adalah beginner's mind. Yang keempat, aim for legacy, jadi kerja untuk menciptakan sebuah legacy. Yang kelima adalah embrace reality. Nah, jadi gue berpikir, mungkin kesannya awalnya kayak gimmick, cuma kayak poster-poster indah yang ditempel di tembok. Tapi pada saat gue melakukan sesuatu, sampai ada satu karyawan gue yang bilang,
Mas, kayaknya itu nggak embrace the reality deh. Gue baru sadar bahwa value-nya itu udah embody sama tim gue. Dan gue jadi ngerasa ternyata hal yang direpetisikan berulang-ulang, dan lu yakin nih, fake it until you make it, akhirnya beneran kejadian juga. Gitu. Nah, ini menarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari cerita Yasa nih, terus kita kaitin ke pertanyaan lu tadi, gimana caranya lu bisa Ya. self-awareness? Ya, lu pada akhirnya kita harus mengkombinasikan pengalaman kita pribadi, jadi kita mesti turun, ngerasain, nyicip. Karena kalau lu nggak ngalamin momen tadi, Yas, yang lu ngerasa, udah nih, hidup cuma cari duit doang nih, ya kan? Nah, mungkin lu nggak akan shift tuh. Nah, jadi itu lu mesti lu rasain, karena gue nggak bisa paksain itu ke lu. Gue nggak bisa bilang ke lu, ya jangan hidup tuh jangan cari duit doang. Gak bisa. Gue mau ngomong sampai bego pun lu nggak akan berubah gitu. Karena itu Benar. mesti lu rasain kan. Nah, tapi ketika lu mulai shift apa namanya values lu tadi, gue yakin pasti lu ada proses perlahan-lahan tadi ya untuk mencari dreamnya apa buat perusahaan ini, terus culture-nya mau kayak gimana. Lu carinya dari mana? Kalau gue boleh tahu. Baca buku? Oke, kalau gue salah satunya baca buku. Salah satu buku yang sangat mengubah gue banget tuh Delivering Happiness. Pernah tahu gak, Rup? Tony Hsieh Delivering Happiness. Karena pertama relate sama gue. Bisnisnya sama-sama di sepatu, sama-sama e-commerce juga. Gue bingung kenapa dia bisa se-passionate itu ngejalanin bisnis dengan ngebangun culture customer service. Itu yang pertama. Yang kedua, gue baca buku Shoe Dog by Phil Knight juga. Itu sepatu juga kan. Gue jadi ngerti kenapa Nike itu sebegitu gilanya untuk atlet, dan dia benar-benar bisa nempelin Nike itu sama simbol kemenangan gitu, karena ternyata emang ceritanya ke situ. Jadi buku sih salah satu yang sangat inspired gue untuk masuk ke situ. Lihat teman-teman ya, yang dengerin sekarang, yang lu lagi penasaran gimana caranya untuk lihat ke dalam diri lu, self-awareness, coba expose diri lu ke begitu banyak hal, salah satunya lewat virtual mentor gue sebutnya. Baca buku adalah salah satu cara kita mencari virtual mentor. Kenapa? Karena isi buku, ini kan pemikirannya itu orang, bertahun-tahun dia menjalani values hidup dia yang seperti itu kan. Right? Nah, waktu kita baca, kita ngerasa nggak, ini gue banget nih. Ini kayaknya bukan gue deh. Ini kayaknya, lebay lah ini. Gitu. Nah, waktu kita baca, itu kita akan mulai menemukan hal-hal yang connect sama kita, hal-hal yang nggak connect sama kita. Nah, di situ, menurut gue. Makanya, gue sangat menyarankan teman-teman, bacanya itu jangan cuma baca buku fiksi aja gitu ya. Karena fiksi itu bagus buat imajinasi, ya kayak lu baca komik gitu ya, untuk berimajinasi hal-hal yang unik tuh bagus. Tapi untuk menjawab pertanyaan hidup tuh agak sulit. Paling bagus lu baca buku biografi. Nyadar nggak, Yas? 2 buku yang lu mention dua-duanya biografi. Iya. Betul. Nah, karena dari pengalaman hidup orang lah, lo bisa ngerasa, oh iya, waktu dia lagi kayak gini, dia begini. Waktu dia lagi dia begini, dia begini. Nah, makanya itu juga salah satu hal yang gue lakukan dengan podcast 3 Days of Lunch. Supaya orang-orang bisa ngedengar, oh iya, waktu si Gadget In, ya, si David, ya, itu kan sekarang YouTuber terkenal tuh, punya 6 juta subscribers, right? Ternyata dia juga pernah galau gitu. Kenapa? Karena dia kuliahnya apa, karirnya maunya jadi YouTuber. Gitu. Caranya dia meyakinkan orang tuanya adalah dia bikin video dulu, video rumahan model kayak di-shoot pakai HP, right? Terus dia ngasih lihat bahwa ini ternyata video yang ngasal begini bisa dapat view segini loh, gitu. Terus dia bikin proposal, guys. Dia bikin proposal ke kakaknya, dia tulis, saya mau menjadi YouTuber sukses gitu ya. Perlu beli tools apa aja, budget segini. Terus gue akan komit berapa tahun, bikin video berapa banyak. Ya kasih ke kakaknya. Kakaknya, within berapa hari, kirim duitnya. Long story short, 5 tahun kemudian, 6 juta subscribers. Ya kan? Gila. Pas ditanya ke kakaknya, kok, emang lu dulu, kenapa lu mau kirim duit ke gue setelah gue kasih proposal? Ya kan? Pokoknya cuma jawab sesimpel ini. Gue mau nggak ngeliat isinya. Gue cuma ngeliat lu niat. Bagus banget. Right? Gue nggak pernah ngelihat dulu dalam hidup seniat itu sampai bikin proposal. Nah, menurut gue itu lu udah serius dengan cara kayak gitu. Nah, kenapa gue cerita kayak gitu?
si si David, itu baru bisa punya conviction, punya kayak, oke, gue mau ngerjain ini, setelah dia nyicipin, kan? Gitu. Walaupun videonya masih video amatir banget gitu, right? Ya, ya. Gitu. Nah, I see. kemudian waktu dia ngejalanin, nggak berarti lantas langsung ketemu jawabannya, langsung sukses. Enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Ya kan? Dia nyadar umur 20-an ya umurnya gua untuk bereksperimen, untuk capek-capek, untuk berusaha. Ya dia fokus aja tuh, dia bikin. Nah, jadi gue sengaja cari orang yang ceritanya terbalik sama gue ya. Itu fokus nih. Right? Nah, itu gue catat. Tahun pertama itu dia bikin sekitar 40-an video. Tahun kedua sekitar 80-an. Tahun ketiga udah masuk angka 150 kalau nggak salah. Ya. Tahun kelima, itu setiap 3 hari sekali satu video, bro. 3 hari sekali satu video. Nah, jadi itu caranya dia untuk menjawab ya kegalauan dia pada masa itu. Gitu sih. Nah, gue jadi tadi pengen bahas satu jadi soal buku nih, Rup. Karena kan tadi lu bilang dengan kita baca buku, kita bisa merefleksikan pengalaman orang yang udah dirangkum dan kita bisa look back ke diri kita sendiri. Nah, karena ini ada satu pertanyaan juga yang menarik juga, gue jadi pengen bahas juga nih. Pertanyaannya, apa motivasi utama Korubi nulis buku ini? Nah, gue jadi pengen bahas kali ini soal buku lu. Gue tuh sering lihat di Instagram lu ngomong you do you. Gue jujur gue belum nangkep nih, Rob. Maksudnya you do you itu pesan yang pengen lu sampaikan tuh apa? Dan ya boleh kasih teaser gak? Lu sebenarnya lu menumpahkan apa sih yang ada di kepala lu sampai ke buku ini, ke you do you ini? Oke, sip. Jadi you do you itu sebenarnya lahir dari sebuah kata yang gue dengar berkali-kali antara gue dan temen gue gitu. Seringkali hadir ketika ya lagi obrolan-obrolan tentang inilah galau kehidupan gitu kan. Nah, gue ngerasa generasi ini itu semakin sulit untuk bisa happy karena mereka semakin sulit juga untuk menemukan siapa diri mereka karena lebih sibuk ngelihat keluar, ngebandingin diri dengan orang lain daripada ngelihat ke dalam. Gitu. Right? Tema besarnya buku itu adalah kita saking gak confidentnya sama diri kita sendiri, sama apa yang kita mau dalam hidup kita nggak tahu, sampai-sampai gue sering lihat orang yang goalnya mereka atau mimpinya mereka aja tuh nyontek mimpinya orang. Ya nggak sih? Gitu. Dia keren ya bisa jalan-jalan sampai situ. Gue juga mau. Emangnya lu pas lu kesana jalan-jalan ke sana lu bakal suka makanannya, lu bakal suka negaranya, lu bisa bahasanya, lu akan itu kan belum tentu, right? Nah, jadi gue kasih ilustrasi gini ya. Ini menarik kalau soal comparison. Ada satu pasang keluarga nih kan, lu baru married nih, cocok nih. Siap. Ya, ada pasang keluarga gitu ya, suami istri nih ya. Mereka baru pindah ke satu rumah gitu ya. Terus mereka tinggal di situ, nggak lama mereka punya tetangga baru ya, gitu. Terus pas tetangga baru ini pindah, mereka ngelihat, wih keren nih mobilnya nih, wah Avanza yang baru, gitu kan. Terus fast forward sebulan kemudian ngeliat lagi keluar, loh kok tahu-tahu mobil dia Avanza udah jadi Innova baru, gitu kan? Mulai comparison kan, gitu. Terus nggak lama kemudian bulan depan mulai ngeliat lagi, wah kok Innovanya udah jadi BMW, gitu kan? Gitu. Nah kesel nih ya karena si suami nih masih istri nih ngomong mulu kan, panas kan cowok kan egonya kan. Akhirnya di suatu pagi lagi nyiram-nyiram tanaman, ketemulah tetangganya. Akhirnya nih, terus dia ngobrol. Gila lu keren banget, gue ngeliat mobil lu ganti-ganti terus. Ya, gue pengen belajar dong, usaha lu apa sih? Gitu. Dijawablah sama si cowok. Iya bro, gue jualan mobil second. Paham nggak? Paham nggak maksud gue ya? Kita sering kali ngelihat orang dari jauh ya, dari sosmed, berkilau banget tuh orang, ganti lagi, wah mewah, meriah, keren. Padahal kita nggak tahu di belakang itu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Bisa jadi mobil mewah itu masih masuk cicilan ketiga, masih ada 40 cicilan. Bisa jadi dia jalan-jalan ke luar negeri itu kenapa? Karena dibayarin sama kantor, right? Benar. Bisnis trip bukan ini gitu. Nah, jadi hal-hal itu menurut gue pengen gue selesain di buku bahwa lo sama gue Yas, kita punya pertanyaan yang sama hari ini, quarter life crisis. Tapi tugasnya kita masing-masing menemukan jawaban kita masing-masing gitu, right?
Dan apapun yang menjadi jawaban lo, itu menjadi kebenarannya lo. Dan gak apa-apa. Itu happiness versinya lo. Gue akan menemukan happiness versinya gue. Ya udah, you do you. And I Ah, do me. Gitu. ah, Gitu. oke. Dan it's totally Gila, gue fine. Gitu. ya, 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 ya. Gue happy banget sih dengernya karena gue juga ngerasa mungkin ya Rup ya banyak banget anak muda di sekitaran sana. Sebenarnya dia nggak quarter life crisis, dia oke, sebenarnya oke-oke aja. Cuma satu bisa aja karena semua orang dia ngerasa semua orang lagi jalan-jalan, semua orang kok lagi buka bisnis baru, semua Hmm. orang lagi menikah, semua orang lagi Hmm. apa, dan Hmm. dia ngerasa kenapa gue nggak punya hal yang sama dengan mereka. Hmm. Padahal ya simpelnya lu nggak perlu menyamakan apa yang seharusnya terjadi di orang lain harus terjadi Hmm. sama diri lu juga. Jadi Betul. sebenarnya kadang itu quarter life crisis itu adalah insecure yang diciptakan sama diri kita sendiri karena nggak you do you gitu kan. Benar, Nah, benar, gue benar. gue jadi pengen nanya kayak gini, Rob. Sering kali misalnya anggaplah ada satu sosok lah di sosmed. Kita kan kadang gini, karena salah satu masalahnya juga adalah kita tuh nge-compare diri kita yang mungkin sekarang lagi sucks banget sama tampilan medsos orang yang ditampilkan hanya 1% nih yang lagi bagus-bagusnya aja. Bener Hmm. gak? Jadi kita kadang suka ngerasa, aduh kok jauh banget gitu. Padahal ya memang yang di-compare beda. Lu lagi nge-compare hidup lu yang pas lagi sucks. Kebetulan yang lagi ditampil orang lain tuh yang lagi 1% dia yang terbaiknya gitu kan. Nah, gue jadi pengen nanya ke lu. Dari podcast lu 30 Days of Lunch, lu mengundang banyak superstar menurut gue. Dari Mbak Najwa Shihab, dari Dian Sastro, terus sampai Gary V juga lu undang juga gitu. Lu pernah gak ngerasa kehebatan orang lain itu akhirnya membuat lu ngerasa insecure? Jadi inspirasi malah menjadi intimidasi karena Hmm. responnya salah. Salah satu superstar yang pernah tampil di podcast gue itu namanya Yasa Sigih, by the way. Baru umur 25, udah luar biasa banget. Gue terintimidasi dalam konteks sebagai seorang tuan rumah yang mau Hmm, menginterview seseorang yang karyanya udah gede banget. Lebih hmm, dikenal hmm. dibandingkan dengan gue gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. itu buat gue sebuah pressure. Tapi lebih ke dalam konteks gue sebagai interviewer. Oke. Apalagi yang bisa gue gali dari ini orang gitu. Hmm, Satu. ya, ya, ya. Terus dua, dia bakal enjoy gak ya ngobrol sama gue gitu. Hmm, Right? hmm. Lebih kayak itu. Nah, tapi itu sesuatu yang bisa gue latih setelah 75 episode ya udah terlatih jadinya kan sekarang kan. Ya, Nah, ya, itu ya. jadi lebih technical gitu. Nah, tapi kalau di Hmm, sisi personal, gue bisa bilang gue tuh anaknya cukup punya dosis cuek yang sehat. hmm. Ya, jadi Ya. gue cukup cuek dalam banyak hal gitu. Kayak misalnya apa ya? Mungkin sekarang kita kalau melihat orang bikin postingan yang tulisan yang disebut microblog itu udah normal ya. Tapi lu ingat waktu gue Ya, pertama kali bikin ya, Januari ya, ya, 2018 itu berarti hampir ya, 3 tahun yang lalu kan orang ngeliat aneh ya. Orang bikin apaan sih? Tulisan semua, warnanya nggak ya, ya. menarik, abu-abu gitu kan. Sampai hari ini masih abu-abu. Sampai hari ini masih abu-abu gitu. Dan bahkan buku gue akan rilis warnanya abu-abu. Orang kan bingung. Rob, lu bikin buku covernya yang menarik ya warnanya gitu kan. Yang kinclong kayak gitu. Terus gue kayak, ya tapi kan bukan gua gitu. Nah, Ya, jadi ya, ya. jadi menurut gue karena gue udah terlatih sedemikian lama dan gue ngalamin proses tadi ya, proses Hmm, apa namanya menjenguk diri sendiri, ngobrol dengan diri ya. sendiri, gue udah nggak lagi terlalu sibuk dengan comparison gitu. Buat Hmm. gue sibuk dengan ngeluarin otentiknya gue gitu. Ya, gue happy banget jawabannya. Tapi gue ada just a curious question sih, Rob, sama lu. Dari semua bintang tamu yang pernah lu undang di podcast 30 Days of Lunch, menurut lu mana yang gila? Ini spesial banget buat gue. Terserah lu spesialnya karena lu mendapatkan take home value yang banyak, Ya, atau karena lu ngundang dia susah banget. Tapi mana yang paling spesial dan kenapa? Gue pengen tahu aja sih. boleh nggak gue nambah dua? Boleh, boleh. Siap. Oke, gue akan jawab yang pertama itu gue sangat apa ya, sangat tergerak sama obrolan gue sama Maudi Ayuda. Oke. Oke, Wih.
Ini jawabannya gue nggak menyangka nih. Lo nggak menyangka kan? Nggak menyangka. Gak menyangka. Um, kenapa nggak? Kenapa menurut gue itu obrolan yang menarik? Sayangnya waktu kita rekaman itu karena ada pihak ketiga yang rekam, something happen terjadi di back end, jadi kualitas suaranya kurang bagus. Ya, teman-teman kalau mau ngedengerin, skip aja 20 menit pertama. Ya, mulai dari menit 21 itu udah oke. Nah, kenapa itu menarik? Karena proses gua menggali seorang Maudy Ayunda itu gokil banget. Di kepala gua kan, ini orang udah di interview media, udah di interview Banana, dude ini orang super pinter, dia pilihannya adalah Stanford atau Harvard, gitu kan. Kayak sementara gue lulusan BINUS, tos dong. Ya kan, lulusan BINUS. Ya, terus gue berpikir dong. Nah di situ gue riset banget. Satu yang gue lakukan, gue minta akses, boleh nggak gue ngobrol sama nyokapnya 1 jam. Sumpah bro. Gue baru tahu nih. Jadi gue ngulik nyokapnya dulu 1 jam, terus gue nyari tahu gimana dinamikanya lo sama Maudy, gimana, gede-gedenya gimana, bla bla bla, banyak lah pertanyaan gue. Terus yang kedua, gue tontonin tuh video-video dia yang populer di YouTube. Pokoknya gue cari YouTube Maudy Ayunda, terus filter yang view-nya paling banyak, gue liatin semua. Supaya apa? Gue nggak ngulang pertanyaan yang sama yang bikin dia bosen. Right? Yang ketiga, gue baru tahu waktu gue riset, dia udah pernah nulis buku. Nah, buru-buru tuh gue cari bisa beli nggak bukunya di mana. Gue beli dan gue baca bukunya sampai habis. Nah, jadi menurut gue, akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar ngulik cara pikirnya seorang Maudy Ayunda di luar Maudy sebagai seorang artis. Benar-benar ngulik ini tuh as a human being, cara pikir dia kenapa begini sih, cara berproses dia kenapa sih, gitu. Nah itu yang akhirnya muncul gitu, dan gue senang banget. Kenapa? Karena at the end of the interview Maudy bilang gini gitu, guys, gue enjoy banget obrolan hari ini. Gue boleh nggak minta nomor lo? Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Bro, Maudy Ayunda minta nomor lo bro, because of that conversation gitu. Jadi menurut gue, wow, that is something gitu, bahwa ketika lo put an effort dan lo benar-benar interest ke orang yang untuk menggali, yang tadi lo bilang kan, kecanggungan lo atau kekhawatiran lo karena orang lebih beken daripada lo tuh bisa gone gitu. So itu mungkin yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, definitely Gary V sih. Definitely Gary V. Kenapa? Karena proses untuk bisa ketemu dia itu kan panjang banget, beribet ya. Gue colek-colek di Instagram, bikin baju kesebelasan Indonesia, ada namanya Gary V, terus minta support dari teman-teman. So thank you semua yang dengerin podcast kita. Sampai akhirnya colek di Twitter, dibalas di Twitter. Pas hari H-nya pun, dia udah di Indonesia pun, kita masih harus nunggu jatah. Jadi setelah semua media selesai menginterview Gary V, tiba-tiba gue dikasih tahu, Ruby, kita punya ekstra 8 menit. Bayangin. Jadi ini di backstage ya, di backstage acara waktu itu ya, Ruby? Di backstage acara. Kita punya ekstra 8 menit. Lu bawa alat rekam lu nggak? Kalau lu bawa, lu kesini sekarang. Lari gue ke mobil. Dari lantai paling atas kokas itu, bro. Iya. Karena sebelum itu kan kita ketemu, ya kan? Gue tanya, Rub, gimana Rub? Dapat gak kesempatannya? Lu bilang, kayaknya nggak dapat nih men, nggak ada waktunya. Berarti abis itu ya, lu soalnya nggak bawa apa-apa tuh waktu itu. Nggak bawa apa-apa, iya. Jadi bener-bener kayak dihadirkan banget sih sama semesta, gue nggak tahu. So, mungkin itu. Oke, gila. Itu gue pertama ya soal Maudy, gue amazed banget. Dan gue langsung dari tadi mikir, mudah-mudahan pertanyaan yang gue kasih ke lu ini pertanyaan yang tidak membosankan buat lu. Oh, definitely. Karena lu tuh, I'm enjoying this, bro. Gila, karena gue salut banget lu sebegitu risetnya untuk mempersiapkan pertanyaan, you prepare gitu untuk acara itu gitu. Nah, gue jadi pengen nanya soal ini, Rob. Jadi Gary V itu suka banget ngomongin namanya hustle gitu kan. Dan ini bisa lagi-lagi balik lagi ya, memang bukan salah Gary V-nya, tapi setiap orang punya respon yang berbeda-beda pada saat dia mendapatkan sesuatu yang masuk ke dalam dirinya dia. Inspirasi bisa menjadi sebuah intimidasi. Nah, di satu sisi ada orang yang melihat hustle culture ini, dia ngerasa gue tuh bener-bener terbakar banget, ayo hustle gitu. Tapi di satu sisi sampai ada juga yang overdosis. Jadi
misalnya dia bisa sampai ngerasa kalau gue nggak produktif, misalnya gue weekend nggak kerja juga, gue nggak hustle juga, gue ngerasa hidup gue useless. Sampai ada momen-momen di titik itu. Gue pribadi rasanya gue sempat ngalamin itu. Kenapa? Karena gue sempat ngalamin. Jadi ini gue sampai nggak mindful banget sih. Gue merasa gue kehilangan mindfulness gue. Karena misalnya gue sampai ngerasa pas gue mau tidur, pas gue lagi di jalan, gue lagi boker, dan gue lagi makan, gue harus dengerin podcast. Karena gue tidak mau menghilangkan 1 menit pun kesempatan untuk produktif belajar. Sampai istri gue bilang, lu udah mulai sakit nih, lu udah mulai kehilangan mindfulness, lu mau produktif, tapi nggak harus segitunya juga. Lu makan ya lu makan, lu enjoy makan lu. Kalau lu lagi misalnya ngobrol sama orang ya lu ngobrol, lu lagi nyetir ya lu nggak apa-apa kok, nggak ngapa-ngapain. Jadi di situ gue belajar juga bahwa sebenarnya pada saat lu lagi istirahat, lu lagi produktif juga, gitu. Nah, gue pengen nanya ke lu, Rup, karena kan lu ngikutin Gary banget nih. Gimana pendapat lu soal culture hustle ini? Dan sebagian orang malah jadi overdosis. Karena gue inget lu pernah ngomong kayak gini. Banyak orang bilang gue hustle kayak Gary V. Tapi orang nggak tahu kan bisa aja Gary V udah izin istrinya, kata lu. Ya kan? Nah, gimana menurut lu? Ya, benar. By the way, bagus banget lo sadar itu, Yas. Maksudnya ada masa lo bisa intervensi itu sebelum it's too late gitu ya. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama. Untungnya nggak lama. Menurut gue yang sering terjadi adalah lo mesti pahami waktu Gary V ngomong kayak gitu, konteksnya apa. Karena gampang banget konteks dia ngomong tuh diambil, dicopot gitu ya, itu ditaruh di tempat lain yang gak sekonteks sama itu gitu. Konteksnya gini, lu tuh mesti bekerja 18 jam satu hari untuk mimpinya lo. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Dia ngomong buat orang-orang yang ya hidupnya udah gitu-gitu aja, ya nggak maju-maju, ya kan? Tiap hari kerjanya rebahan, nonton Netflix, sibuk ngejar Han Ji Pyong sama Nam Do San sampai beres, right? Terus dia komplain, kenapa hidup gue gini-gini aja? Nah, Gary V tuh ngomong hustle buat orang-orang kayak gitu. Jadi, guys, kalau lo nih ya, lo yang tipe rebahan, ya, lo yang rebahan pun, lo yang tiap hari nonton Netflix pun, tapi lo nggak pernah komplain, lo happy dengan hidup lo, ya, lo bilang, iya emang hidup gue buat santai, bro, buat rebahan, this is me. You do you, I do me, gitu kan? Right? Nah, kalau lu nggak komplain, ya nggak usah. Sarannya dia bukan buat lu, karena lu udah happy sama hidup. Nah, saran dia itu buat orang yang udah nggak ngapa-ngapain, komplain lagi. Padahal sebenarnya lu punya waktunya. Nah, itu konteksnya sebenarnya. Nice. Nah, bagus banget. Banyak orang juga mengsalahartikan you do you. Iya. Gitu. Jadi, ya gue melakukan apa yang gue yakini dan itu memang bukan lu. Jadi kadang itu memang antara pembenaran sama emang lu nggak mau ngakuin itu beda tipis. Benar. Gue coba jawab ini, Rob, dari Gregory Augusta. Ruby, can you give some advice regarding how to find your own why? Oke. Mungkin yang pertama gue pengen sampaikan adalah teman-teman, your why itu nggak harus yang kayak I want to save the world, I want to help 10 million poor children in Africa gitu. Right? Yang pertama gue ngomong itu dulu. Karena seringkali orang ketika ditanya, kenapa lo ngelakuin ini? Karena gue pengen, segala muncul tuh semua kata-kata yang mulia ya. Kayak lagi awarding night di Oscar gitu. Nggak harus begitu yang pertama. Why-nya lo melakukan apa yang lo lakukan bisa sesimpel, ya karena gue datang dari keluarga yang sandwich generation, dan gue nggak pengen anak gue sandwich generation lagi. Dan itu aja udah cukup gitu. Nah jadi itu dulu yang pertama gue pengen sampaikan. Nah yang kedua, waktu nyari why, yang gue bisa bilang adalah why-nya lu akan tergantung sama musim hidup lu. Musim hidup? Yes. Gue bilang musim bukan umur. Kenapa? Karena gini, gue udah banyak ngobrol sama orang gitu ya. Ada yang umur 25 kayak lu merit, mungkin lu 26 punya anak ya, mungkin. Iya. Ada yang kayak gue, umur 33, umur 31 baru merit, 33 belum punya anak, santai. Right? Yeah. Itu bicara umur. Tapi kalau musim beda. Lu kalau di 26 tiba-tiba punya anak, lu udah masuk musim yang baru ya. Make sense. Yeah. Beda sama gue masih belum masuk ke musimnya lu tuh. Right? Nah,
Why-nya lu akan berubah dengan pergantian musim. Paling simple dan paling ekstrim biasanya ketika orang punya anak. Ketika lu punya anak, tiba-tiba dunia lu udah bukan soal lu lagi. Tiba-tiba semua yang lu kerjakan, duit yang lu punya, kerja keras lu, itu tiba-tiba buat si. Nah, ini pesan gue yang kedua. Untuk ngasih tahu bahwa why lu akan bisa berubah, dan itu nggak apa-apa. Karena kita sebagai manusia pasti bertumbuh, berkembang, dan berubah juga musim hidupnya. Jadi kalau lu sekarang di umur 20-an, why lu sesimpel lu ngerjain ini untuk ngapain? Gue mesti bayar uang kuliah gue, bro. Kayak biasa kan? It's totally fine. Nah, tapi nanti berapa tahun kemudian ketika lu udah solve itu, problemnya udah beda, lu akan ketemu why yang baru. And it's okay. Gitu sih menurut gue. Siap. Thank you, Rob. Kita go to the next question. Pertanyaannya adalah, how much time for refreshing in a day? Mungkin lebih lengkapnya gini. Gimana cara lu pribadi untuk nge-refresh otak lu lagi? Lu cara manage energinya tuh gimana? Fresh lagi ngelakuin hal-hal yang pindah-pindah terus nih di banyak kerjaan lu. Jawaban gue akan bilang di awal dulu, disclaimer, mungkin nggak applicable ke semua orang, karena gue bicara dalam konteks gue sebagai pengusaha, ya. Kalau kalau lu kerja kantoran mungkin beda, gitu. Tapi konsepnya bisa di-apply. Yang pertama, konsep gue adalah sebelum lo habis energi, lo harusnya mencegah dulu. Jadi jangan tunggu lu udah habis energi, baru lu, oh iya ya, otak gue udah bego ya, gue perlu istirahat. Nah, menurut gue, makanya, turunannya apa? Kalender gue ya, 2 minggu ke depan, kalau ada temen gue ngajak hari ini, ketemu, Rob, ketemuan yuk. Oh, mau ngapain? Ngopi? Boleh. Desember ya, tanggal 6. Paham gak? Right? Karena hari-hari gue udah gue atur supaya load pekerjaan gue di hari itu tuh match with my normal level of energy. Gitu. Gue nggak pernah memaksain. Nah, jadi gue udah mencegah di awal. Ya. Nah, yang kedua, menentukan apa yang lu kerjakan per harinya itu kan juga lu punya potensi untuk bisa over schedule ya. Right? Nah, di situ gue meng-apply another rule. Namanya the rule of margin. Wih, gimana tuh? Margin tuh begini. Lu harus menyadari bahwa dalam satu hari itu pasti ada kemungkinan hari lu itu bisa tidak berjalan sesuai rencana. Nah, seringkali kita sebagai manusia waktu bikin schedule overconfident. Bisa lah ya, dari rumah nih ke Kebayoran Lama ke SCBD 10 menit nyampe gitu kan. Gue banget tuh. Nah, itu menurut gue yang harus kita mitigasi gitu. Harusnya kita nggak pakai best case scenario, kita pakai bukan worst case juga sih, middle lah, average gitu. Nah, itu yang gue sebut dengan masukin margin. Jadi gue dalam satu hari, gue punya margin atau punya bumper itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Untuk apa? Untuk hal-hal yang di luar kehendak gue. Kalau gue bangun tidur, tiba-tiba pas gue bangun sakit perut, terus sakit perutnya 1 jam, gue jadi nggak panik. Kenapa? Karena di kepala gue tahu, kan tiap hari gue kasih bumper 1,5 jam. Itu baru 1 jam sakit perut. Nggak apa-apa, masih ada 1,5 jam. Nangkep maksud gue? Iya. Nah, ketika lu setiap hari masuk ke hari lu dengan punya bumper 1,5 jam, kalau ada hal-hal di luar keinginan lu terjadi, lu kalem, bro. Lu nggak langsung panik, energi lu nggak langsung down. Karena energi itu sangat dekat sama mood. Betul. Ya kan? Nah, ketika mood lu udah kemana-mana, wah, energi tiba-tiba langsung drop. Nah, itu yang gue coba jaga. Thank you so much, Rob. Siap. Ini adalah salah satu pertanyaan yang selalu gue tanya ke setiap orang yang gue admire, salah satu itu juga. Gue pengen tahu 3 buku favorit yang mengubah hidup lu. Dan kenapa? Gue punya banyak banget buku yang mengubah hidup. Tapi nomor 1 yang gue bisa bilang mengubah hidup, ada bukunya Gary V, definitely. Gue harus bilang Gary V. Teman-teman baca buku namanya Crushing It. Ya. Itu membukakan pikiran gue bahwa gila, lu kalau zaman sekarang di tahun 2020 ini lu bikin bisnis dan lu nggak nge-build personal brand lu, wah, lu missing out, man. Karena dengan lu punya personal brand, lu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali amplify kekuatannya brand bisnis lu gitu. Right? Nah, itu yang bikin gue makanya kemanapun gue pergi, gue bikin personal brand gue, bisnis gue apapun gitu ya. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, menurut gue buku yang lumayan changing my life sebenarnya buku biografi juga. Ini gue kebetulan Oke. pas bukunya ada di sini. Teman-teman bisa lihat bukunya. Hmm. Super. Super. Supermensch. Ya. Superman. Oke. Penulisnya namanya Shep Gordon. Ini buku cuma bisa lo temuin di Amrik mungkin. Karena di Indo tuh gak ada yang masukin ini gitu. Ya. Oke. Dan ini buku biografi. Basically, ini adalah orang yang menjadi manajernya band-band besar kayak Alice Cooper, Jimi Hendrix, dan bahkan dia juga sempat menjadi manajernya buat seniman kayak Salvador Dali, penyanyi Luther Vandross, dan di akhir karirnya dia juga menjadi manajer buat chef-chef terkenal di dunia kayak Chef Nobu, Wolfgang Puck, dan banyak banget lah. Intinya ini orang guys, dari dialah gue belajar bahwa quarter life crisis tadi. Gue there's too many stories in this, gue nggak bisa ceritain, but just go and grab the book. Kayak nonton film, beneran kayak nonton film. Lo akan enjoy ini ya. Terus satu buku lagi apa ya? Ini juga buku yang baru akhir ini gue suka ini sih. Problem solving one on one. Problem solving one on one. Okay. Nah, ini sebenarnya buku yang udah gue punya dari mungkin 5-6 tahun yang lalu. Tapi menurut gue ini mensimplify cara kita problem solving. Karena seringkali teman-teman dalam hidup, keseharian kita sebenarnya kerjaan kita cuma menyelesaikan masalah kan. Menyelesaikan masalah hidup, masalah relationship, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah bisnis. Nah, problem solving one on one ini ngebantu kita mengurai masalah dengan berbagai macam cara pikir yang berbeda-beda. Dan penulisnya itu orang Jepang, sehingga cara pikirnya sangat terstruktur. Kalau teman-teman mencari struktur untuk menyelesaikan masalah hidup lo, baca di buku itu. I see. Ya. Yeah. Noted. Thank you, Rob. Gue ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul karena tadi lu ngomong di salah satu buku itu. The key factor of your personal brand itu kalau gue bisa bilang adalah being authentic. Ya, betul banget. Gue nggak pernah mencoba untuk menjadi diri gue yang bukan gue. Kayak, gue tuh pengen banget jadi orang yang lucu. Gue tuh pengen banget. Gue tuh pengen banget jadi orang yang humor gitu, yang bisa stand up comedy itu gue pengen banget. Tapi gue nggak bisa gitu ya. Kayak, mungkin sesekali pas momennya tepat gitu. Makanya gue sebenarnya pengen banget. Tapi gue tuh gue nggak bisa. Jadi gue nggak maksain itu ya. Terus hal-hal lain misalnya, gue punya pandangan bahwa gue nggak pengen personal relationship gue sama istri itu menjadi tambah pressure, mendapatkan pressure yang tambahan yang nggak perlu dengan gue bawa ke sosial media. Makanya lu jarang ngeliat gue ceritain itu, right? Padahal sebenarnya kalau bicara konteks bisnis, ya kan, ya jelas lebih cuan lah bawa istri ke sosial media. Brand yang masuk kan lebih banyak, gitu kan? Bisa ngomongin family, bisa ngomongin home decor, bisa ngomongin whatever gitu, right? Nah, tapi buat gue, gue menjaga diri gue otentik di sisi itu. Tapi gue juga harus jujur bahwa gue cukup sadar untuk mencari relevansi sama audiens gue. Jadi ketika gue bilang otentik, gue mencari otentiknya gue yang relate sama orang. Ya kan? Kayak misalnya gini. Gue kalau mau ngomongin John Mayer setiap hari, nggak ada habisnya bro. Nggak ada habisnya. Ya. Tapi gue gak maksain tiap hari gue ngomong John Mayer. Karena gue tahu kalau gue paksain juga ngomong John Mayer, bubar audiens gue gitu kan. Nah jadi kembali lagi self-awareness itu untuk mencari otentiknya lo, tapi lo juga cari yang lo happy sekaligus ada irisan sama audiensnya lo. Gitu sih menurut gue. Karena bagus banget. Ujung-ujungnya buat apa lo bikin konten kalau ternyata ya nggak ada orang yang bisa relate juga, kan sayang. Ya. Oke, siap. Rup, thank you so much. Ini salah satu live terbaik yang pernah gue ikutin karena happy banget bisa connect kayak gini ngobrol sama lu. Mudah-mudahan gue jiper tadi pas lu ngomong lu riset sebegitunya untuk bikin sebuah pertanyaan. Ini mungkin part of being you do you-nya juga ya. Karena menurut gue, kenapa gue riset sampai segitunya? Karena lu bisa ngelihat dari gayanya gue tipe planner. Iya. Waktu kita lagi live sama salah satu brand yang behind the scene, terus dikasih pertanyaan, gue ngejawabnya dengan bikin ini dulu kan, isi di kertas. Benar. Nah, ini gue bilang gini kenapa? Supaya bisa jadi
Powernya lu adalah bukan di extreme level of preparation kayak gua, tapi lu cepat untuk menangkap obrolan di tengah-tengah, terus lu ngebelok-belok tuh luwes. Kan lu kayak belut kemarin tuh. Ya, jadi menurut gua justru jangan jiper, justru lu nemuin autentiknya lu di situ gitu. Oke, siap. Thank you, Rob. Buat teman-teman, gue pengen ingetin beberapa hal. Yang pertama, tadi Ruby banyak ngomongin soal buku. Ruby ada satu bisnis bentuknya aplikasi, yaitu Mentor Gue. Itu teman-teman bisa baca rangkuman-rangkuman buku yang buku-buku bestseller. Teman-teman udah gampang banget tinggal baca rangkumannya di aplikasi Mentor Gue. Terus yang kedua, guys, please check it out buku terbarunya Ruby, You Do You. Gue happy banget, gak sabar untuk ikutan baca juga, Rub. Good luck for the book launch. Thank you so much, Rub. Thank you banget, Yas. Gue sangat menikmati obrolan hari ini. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Bye guys, thank you so much. Siap.